mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan karunia tersebut kita dapat beraktivitas. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita tatkala Allah bangunkan menjelang subuh sampai sekarang ini ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kemudian senantiasa pula bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita bahas beberapa hadis tentang kesempurnaan berwudu. Kemudian di antaranya ada beberapa ketidaksempurnaan tatkala seorang hamba berwudu. Pertama adalah tidak membaca basmalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa haddad. Ya, setiap perkara yang baik, apapun perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan Allah, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya apapun kegiatan kita terkait dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya membaca basmalah. Kemudian di antara ketidaksempurnaan seorang hamba berwudu adalah secara mujmal membasuh seluruh anggota wudu tidak sempurna. Kemudian membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Kemudian tabzir, berlebihan ketika menggunakan air ketika berwudu. Kemudian termasuk juga kesalahan kita yang kadang kita abaikan, antum beristinja tuh tatkala antum buang air, buang angin. Nah, ini sifat was-was seorang hamba nih. Jadi antum kalau buang angin nggak usah istinja, tidak usah. Itu termasuk kesalahan juga, ya. Termasuk juga kesalahan kita tatkala antum tidur, ya. Kemudian antum bangun, tidurnya seperti ini, antum tidak berwudu. Ini kesalahan besar ya, terutama hingga salatul Jum'ah, ketika antum istima'il khutbah fi yaumil Jum'ah. Antum ketika mendengarkan khutbah antum tertidur, antum tidak berwudu. Ini kesalahan besar. Ketika seorang hamba tidur, itu duburnya terbuka, itu hati-hati, ya. Makanya kalau bisa ikhtiar, perhatian kita jangan tidur ketika kita mendengarkan khutbah. Kemudian meninggalkan istinsyak dan istinthar, ini kalau bisa dipelihara, ya. Memasukkan air ke dalam rongga hidung dan mengeluarkannya, gitu. Kemudian termasuk juga kesalahan kita menganggap leher ini bagian dari anggota wudu, membasuh leher, begitu. Ini, ya. Kemudian meyakini mengharuskan berdoa ketika membasuh seluruh anggota badan ketika berwudu. Itu secara mujmal ketidaksempurnaan seorang hamba ketika berwudu. Kalau kita anggap kesalahan nanti terlalu berat, ya. Kita lanjutkan, hadirin rahimakumullah. Kita membaca beberapa hadis, ya. Antum dari takbiratul ihram bukan? Itu, ya. Kita pahami hadirin, kita tidak mencari kesalahan, tidak, ya, mencari kesempurnaan ketika beribadah. Kita sudah bahas kemarin, tampilan ibadah yang benar mendatangkan 2 hal yang ini sangat kita butuhkan. Pertama, barakah. Kedua, ghafar. Apapun bentuk kebajikan akan menghasilkan 2 hal ini, barakah dari Allah, ghafar, ampunan. Bahkan kita sudah bahas kemarin, ketika kita melihat seorang hamba berbuat baik dengan sempurna, kita senang. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar orang yang melaksanakan kebaikan secara sempurna dapat barakah dan ampunan Allah. Sudah kita bahas kemarin. Hadirin, inna awwala ma yuhassabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi yakni salatu. Jadi sesungguhnya
pertama kali yang akan dihisab amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Begitu. Jadi nanti awal pertama kali amal ibadah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya, salat kita. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya salat, salatnya benar, salatnya sempurna, faqad aflaha, orang itu akan beruntung, wa anjah, dan akan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Nah, ketika salat seorang hamba tersebut rusak, fasad, tidak sempurna, khaba wa khasira. Khaba itu subhanallah, tidak selamat dia, rugi. Khasir sama mutasawiyan, ya. Jadi orang yang salatnya tidak benar, lacur, rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti memelihara. Man hafadha ala salawatil khams wa ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna aujabat lahu al-jannah aw hurimat 'alan nar. Allah. Man hafadha, siapa saja yang memelihara salawatul khams, salat 5 waktu. Akhi, amal ibadah kita nanti pertama kalinya akan dihisab Allah salat. Makanya hafadha 'ala salawatul khams, pelihara salat 5 waktu kita. Warku'ahunna, rukuknya antum pelihara. Nanti kita bahas tuh. Hasara zahrahu hinna barruku', begitu. Wa sujudahunna, sujud antum dipelihara. Ada sab'atin a'dha, ya, di atas 7 anggota badan antum ketika bersujud, begitu. Wa mawaqitahunna, waktu-waktunya antum pelihara. Ala waqtiha afdal wa ahsan, begitu. Aujabat lahu al-jannah, orang tersebut wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Au hurimat 'alan nar, orang itu haram masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti aflaha wa anja, orang tersebut beruntung dan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu benar, tidak ada yang tahu sempurnanya salat kita kecuali diri kita. Wa lihadza la budda 'alaina talabul ilm. Oleh karena wajib bagi kita menuntut ilmu sehingga salat tidak sempurna, bukan salah, sempurna, begitu, ya. Kemudian ini mukadimah saja. Innama yudhibu an ilmu an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya, ini wajib antum hafal maknanya saja. Sesungguhnya yang melenyapkan ilmu dari seorang hamba 2 perkara. Pertama, an-nisyan, lupa. Yang kedua, tarkul mudzakarah, tidak mau mengulang. Hati-hati dengan 2 hal ini. Siapa yang lupa, hilang ilmunya. Siapa yang tidak mau mengulang pun akan hilang ilmunya. Makanya antum ketika temanya ulangan, antum jangan marah. Jangan marah. Justru menambah kesempurnaan dalam bias amaliyah yaumiyah, amaliyah kita keseharian. Begitu, ya. Termasuk, ya. Ini sebenarnya hadis yang ketiga nih. Hadis yang pertama yang takbiratul ihram. Antum catat ya? Tidak ya? Coba. Satu lagi. Ini sesuai urutannya, Pak. Oh, itu enggak antum baca ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Yang ini tuh takbiratul ihram. Dari mulai tuntun. Oh, bukan, berarti yang panjang itu 2 antum enggak? Ini. Oh, nanti. Enggak apa-apa. Yang enggak panjang, yang irji fasalli fa innaka lam tusalli.
Tidak tercatat. Ada nggak? Coba. Sebelum kita masuk ke hadis, kita bahas perkataan Ibnu Abbas. Ya, iqamatus shalah, iqamah furudiha, itmamur ruku' was-sujud wat-tilawah wal khusyu' wa iqbalu 'alaiha fiha. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Iqamatus shalah, tegaknya salat. Tegaknya salat ada beberapa hal. Pertama, iqamah furuduha, tegakkan fardu-fardunya. Jadi kalau antum ingin menegakkan salat, pertama tegakkan fardunya. Kemudian itmamur ruku', sempurnakan ruku' antum. Itmamus sujud, sempurnakan sujud antum. Wat tilawah, sempurnakan tilawah antum. Makanya kaitannya tajwid tilawah, ya. Kemudian wal khusyu', tegakkan kekhusyuan, begitu, ya. Kemudian menghadapi dengan sempurna, hadapi sholat dengan sempurna tadi, yang iqamah furuduha, iqamah ar-ruku' was sujud wa tilawah wal khusyu'. Ini tegak yang salat. Kita masuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla summa jaa fasallama 'ala an-nabi faqala Rasulullah irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a rajulu fasalla kama kana salla summa jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi wa 'alaika assalam summa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli salasan, yakni salasa marrah. Faqala ar-rajul walladhi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu fa'allimni ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta ila shalah fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa fa'al zalika fi salatika kulliha muttafaqun alaih. Hadirin, ini kabar dari Rasulullah tentang kisah seorang hamba yang sholat tidak sempurna. Begitu, kita wajib benarkan. Pertama kita tasdik fima akhbara hadza, summa ittiba', summa isti'mal, summa iktida. Benarkan kabar ini, ikuti kabar ini, amalkan, tunduk kepada kabar ini. Ini sikap kita terhadap ilmu, ya. Jadi sikap seorang hamba terhadap ilmu tiga. Pertama ittiba', ikuti ilmu. Yang kedua isti'mal, amalkan ilmu. Yang ketiga tunduk. Hadisnya Rasulullah adalah sumbernya ilmu, berarti kita wajib mengikuti ini, mengamalkan ini, tunduk kepada ini. Kita sudah bahas itu. Sumber ilmu ada tiga, kita wajib tunduk kepada tiga perkara itu. Kita wajib mengamalkan tiga perkara itu dan wajib mengikuti tiga perkara itu, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW dakhala al-masjid, Rasulullah masuk ke dalam masjid, gitu, ya. Jadi Rasulullah selalu, ya, imaratul masajid. Rasulullah selalu memakmurkan masjid. Nah, kita begitu, alhamdulillah diatur oleh Allah, hari ini kita bisa imaratul masajid, memakmurkan masjid. Ya, untuk apa? Luzumul jamaah, berjamaah. Ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala rajul, kemudian seseorang masuk ke dalam masjid.
begitu. Yang masuk pertama kali siapa? Yang masuk pertama kali siapa? Rasulullah. Jadi Rasul, coba dengerin kisah ini. Dakhala al-masjid, yakni Rasulullah. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun. Kemudian seseorang juga masuk ke dalam masjid. Fasalla. Kemudian orang ini sholat. Yang sholat siapa yang sholat? Seseorang, bukan Rasulullah. Summa ja'a fasallama 'ala nabi. Kemudian orang ini mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fasallama 'ala nabi, memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, jadi orang ini setelah sholat mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian memberi salam. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalam. Begitu. Faqala Rasulullah pastinya menjawab dan berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Subhanallah. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang kembali salatmu. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kau belum salat. Subhanallah. Makanya kita ini harus koreksi. Ya, antum harus punya tazkiyah dari seorang guru. Ya, jadi jangan sembarangan antum salat tanpa diberikan ijazah oleh seorang guru. Begitu juga imam. Imam itu ada ijazahnya dari seorang guru. Ya, diperintahkan oleh guru kita. Begitu. Termasuk ini. Ulang. Sesungguhnya kau belum salat. Subhanallah. Kita sudah hampir 25 tahun salat. Ya, belum ada yang koreksi salat kita. Antum wajib punya guru. Begitu. Kemudian faraja ar-rajul fa shalla kama kana salat. Kemudian orang ini mengulang salatnya seperti salat yang tadi dilaksanakan oleh beliau. Summa jaa fa sallama 'ala nabi. Selesai dia salat, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu supaya kita pahami. Ya. Faqala Nabi, tentunya Rasulullah menjawab salamnya. Summa qala, dan Rasulullah bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang, sesungguhnya kau belum sholat. Salasan, sampai 3 kali. Subhanallah. Jadi orang ini sholat di hadapan Rasulullah sampai 3 kali sholat, terus disuruh ulang oleh Rasulullah. Faqala ar-rajul, kemudian orang ini berkata, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsina ghairahu fa'allimni ya Rasulullah. Orang ini sampai bersumpah, walladzi ba'asaka bil haqq, demi yang membangkitkanmu dengan kebenaran. Siapa yang membangkitkan Rasulullah? Allah, demi Allah maknanya. Ya. Walladzi ba'asaka bil haqqi ma uhsina ghairahu. Sudah tidak ada yang paling baik ya Rasulullah dari salatku. Jadi salatnya dia tadi itu udah bagus banget menurut beliau. Begitu. Fa'allimni ya Rasulullah, ajarkan aku salat ya Rasulullah. Nah, antum begitu, akhi. Jadi kita salat di hadapan guru kita, ya guru, ya, tolong diperiksa salatku. Begitu. Ya. Salat secara etimologi adalah doa. Shalla yusalli salatan. Secara bahasa, salat itu doa. Makanya dari awal sampai akhir isinya doa. Apalagi ketika duduk antara 2 sujud. Ini karena kita abaikan. Termasuk kesalahan dalam salat. Antum mengabaikan doa yang asbabul wurudnya min Rasulillah. Antum hitung ada berapa nih? Hitung sama-sama. Kerasin suaranya. Rabbi firli. Hitung aja. Rabbi firli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'ani. Ada berapa? Tapi maafi asal di kalbi. Tapi tidak ada bekasnya di dalam diri antum. Kenapa? Tanya diri antum. Pada 8 doa ini luar biasa, dahsyatnya luar biasa. 17 kali antum baca, tapi nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya. Kenapa? Jangan tanya orang lain, tanya diri kita. Ini 8 doa yang dibaca oleh Rasulullah, dahsyat. Nanti kita bahas nanti, ya. Jadi kalau kita bahas dengan benar kita nangis, hadirin rahimahumullah, ya.
Nah, itu termasuk kesalahan besar tatkala antum sholat. Gitu. Hati antum tidak ada di dalam doa antum. Jangan gitu. Kemudian fa'alimni ya Rasulullah, ajarkan aku sholat ya Rasulullah. Jadi orang ini minta diajarkan sholat yang sempurna dari baginda Rasulullah SAW. Ini mewakili, kita diwakili oleh orang ini. Ya, faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Iza kunta ila salat fakabbir." Makanya tadi, ya, iza kunta ila salat fakabbir, apabila engkau hendak menegakkan salat fakabbir. Pertama adalah takbir. Tadi kita bahas dulu makna salat. Makna salat secara lugah, secara etimologi adalah doa. Makna salat secara terminologi, istilahan para ulama adalah aqwalun. Siapa sudah bisa? Tunjuk tangan. Apa makna salat secara terminologi? Sudah ada yang bisa? Oh ya, tunjuk tangan. Ya, belum. Kita ulang. Salat menurut terminologi para ulama adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim wa qarinuhu bin niyat. Ini makna salat. Ada orang bertanya, khawatirnya ada orang bertanya dengan kita, "Assalamualaikum Ustaz, apa sih makna salat?" Salat gitu. Maknanya Ustaz, salat bawel banget sih lu gitu. Kita harus tahu. Jadi salat secara lugah, secara bahasa, secara etimologi adalah doa. Makanya Allah fa'aksiru fiha minad du'a. Perbanyak antum ketika salat doa. Jadi termasuk kesalahan antum tidak memperbanyak doa ketika salat, tidak sempurna. Begitu. Kemudian secara terminologi, secara istilah para ulama, salat maknanya ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Nih, iza kunta ila shalah fakabbir, yang dimulai dengan takbir. Ya. Kemudian wa muhtatamatun bitaslim, dikhatamkan, diakhirkan dengan salam. Wa qarinuhu bin niyat, dibarengi dengan niat. Ini makna salat. Jadi orang yang tidak niat, tidak salat dia. Tapi banyak juga ketidaksempurnaan niat. Nanti kita bahas. Ya, jumhur ulama sepakat termasuk ketidaksempurnaan orang yang niatnya dilapaskan. Hati-hati dengan niat ini. Gitu. Ya, teruskan. Iza kunta ila shalah fakabbir, apabila kau hendak menegakkan salat fakabbir. Nanti takbirnya pun diajarkan oleh Rasulullah. Hadza azwa mankibai, sejajar dengan mangkib, au uzunain, sejajar dengan telinga. Diatur oleh Rasulullah semua. Ya, kita tinggal apa namanya? Ikuti, amalkan, tunduk. Jadi Rasulullah kalau takbir hazwa mankibai, sejajar dengan makib, au uzunain, sejajar dengan dua telinga, maddan, dibentangkan. Makanya orang yang tidak membentangkan takbir ketika salat termasuk kesalahan. Nanti kita hitung saja ada beberapa kesalahan. Kita lanjutkan dulu. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian kau baca apa yang mudah, apa yang kita bisa dalam Al-Qur'an. Ya, makanya antum Al-Fatihah itu wajib antum pelajari, karena Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah, termasuk rukun-rukun dalam salat. Surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah rukun salat. Ternyata Al-Fatihah punya rukun. Allahu Akbar. Gitu. Rukun Al-Fatihah ada 10. Kalau antum tidak memiliki rukun Al-Fatihah yang jumlahnya 10, salat antum batal. Makanya ribet bahasa kita. Gitu. Ya. Jadi kita harus belajar surah Al-Fatihah yang benar. Begitu, harus kamil, tamaman, kamilan. Begitu. Di antaranya mura'atu hurufiha. Tunjuk tangan. Ada berapa huruf dalam surah Al-Fatihah? Nanti jawabnya besok, jangan sekarang. Kedua, ada beberapa tasydid dalam Al-Fatihah. Wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha. Pelihara tasydidnya dalam surah Al-Fatihah. Antum nanti hitung di rumah. Ada berapa tasydid dalam Al-Fatihah? Kurang satu, salatnya batal. Begitu.
ya, makanya harus belajar. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku. Tatma'inna raki'an, sampai tumanina rukunya. Berarti orang yang tidak tumanina termasuk kesalahan dalam sholat. Tumanina, sakinah, wal hudu, rahatul qulub, ini makna tumanina. Sakinah, tenang. Rahatul qulub, rahat, istirahat hatinya. Wal hudu, mawaddah, ya. Jadi makna sakinah, makna tumanina sakinah, wal waqar, summa madza, rahatul qulub wal hudu. Hatinya rahat, hatinya tenang, istirahat. Jadi orang yang sholat hatinya tidak tenang, batalin dia sholatnya, bahaya dia. Makanya anda tanya kalau sekarang nih, nanti berlanjut. Ketika antum mendengar qomat, lari atau berjalan? Berjalan supaya hati antum tenang, jangan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari lantai 8 lari ke sini, insyaallah sampai sini mampus. Begitu. Tidak tenang hatinya. Berarti orang yang tidak tenang hatinya termasuk kesalahan dalam sholat. Begitu. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit dari ruku sampai i'tidal. Nanti diatur i'tidal Rasulullah. Hatta ya'uda kullu faqar, hatta ya'uda kullu faqar. Kita pernah belajar dulu waktu sekolah. Ya, di laboratorium ada apa itu namanya? Ada tengkorak. Ya. Kelihatan tuh faqarnya di belakang. Tulang belakang sampai hatta ya'uda kullu faqarin fi makani. Subhanallah. Jadi orang yang tidak sampai kembali lurus tulang-tulang belakang. Jadi kalau ada orang yang sami Allah langsung sini, bahaya dia. Termasuk kesalahan besar. Seperti burung mematuk jagung. Nah, ini kesalahan besar dalam sholat. Kita teruskan saja. Summa sujud, kemudian sujud diajarkan Rasulullah. Kemudian kau sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai tumanina sujud antum. Begitu. Jadi kalau ada orang yang sujudnya subhanallah, ya seperti burung, jadi sholat Allah gitu. Jadi sama hati-hati berjamaah. Seperti ikan lumba-lumba. Tahu ikan lumba-lumba tuh? Ini imam, makmum, segini. Nah, itu kesalahan besar itu. Ya, makanya unzuru fi harfil akhir alladhi tata'ala bi kalimat akbar. Begitu. Antum lihat huruf terakhir dalam kalimat akbar. Huruf terakhir dalam akbar huruf apa? Ro. Jadi fakabir. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Lihat rohnya. Jangan baru imam. Membarengi saja tidak sempurna, apalagi mendahului. Begitu. Makanya sholat berjamaah nanti pun kita akan bahas. Gitu. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, jalisan, ya, tatma'inna, sama dengan tuma'inna. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Laksanakan itu semua dalam sholatmu. 2 rakaat persis seperti itu, 3 rakaat persis seperti itu, 4 rakaat persis seperti itu. Insya Allah, ya, sholat kita akan sempurna. Makanya Anda bilang, ya kalau kita ingin sempurna yang lebih dari 10 pertemuan kita membahas sholat. Tapi nggak apa-apa, mujmal saja. Ya. Berikutnya, mungkin yang kedua, ada kamu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah. Pasti diiftitahkan dengan takbir. Tadi makna salat, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diakhirkan dengan salam, diiringi dengan niat. Itu makna salat secara terminologi. Begitu. Wa Ibnu Umar. Ini dia. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftitahan at-takbir fi shalah. Farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma
hazwa mankibai. Nah, tadi yang kita bilang. Wa idza kabbara lirruku fa'ala mithlahu. Perhatikan, termasuk kesalahan kita ya, tidak mengangkat tangan ketika ruku, tidak mengangkat tangan ketika i'tidal. Ini kesalahan besar gitu. Ya, bahkan sekali ngangkat salah, tampilannya enggak gini. Seperti berdoa, Sami Allahu liman hamidah. Banyak yang begitu. Iya, bukan salah, bukan. nanti kalau salah anak pulang ditonjok di sana. Kita tidak salah. Kita menyempurnakan saja. Ya. Hatta yaj'alahuma hazwa mankibai. Wa idza kabbara liruku fa'ala mithlahu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa'ala mithlahu. Wa qala rabbana walakal hamd. Wa la yaf'al dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Muttafaqun alaih. Ya. Hadirin, hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada keduanya. Beliau berkata, ra'aitun nabiyya. Akhi, ra'aitu, aku melihat Nabi. Aku melihat Nabi jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Dekat. Ini dalil sahabat selalu dekat dengan Rasulullah. Luzumul jamaah, selalu berjamaah dengan Rasulullah. Tidak mau berpecah belah. Ya, kita sekarang maunya pecah belah sekarang. Ya, jadi beliau melihat Nabi Muhammad ya membuka salatnya dengan takbir, Allahu Akbar, begitu. Termasuk kesalahan besar menunda takbiratul ihram. Antum jangan menunda. Apalagi sekian waktu antum sholat berbarengan dengan takbiratul imam, itu luar biasa fadilahnya. Ya, coba antum ikuti 40 waktu aja. 40 waktu antum bareng terus dengan imam. Subhanallah, fadluhu alimun wassawabuhu jazilun. 40 waktu ya antum berbarengan dengan imam. Ya. Ada yang bisa kan? Ya, subuh 40 waktu. Begitu. Subuh aja deh, subuh, belajar subuh dulu. Ini sudah 39 tertidur 40 hari ini. Gitu, ya. Makanya ketika takbiratul ihram antum jangan tunda. Ya. Fakabir, Allahu Akbar, antum takbir. Itu yang fadilahnya besar. Gitu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu, aku melihat Nabi Muhammad SAW membuka salatnya dengan takbir. Farafa'a yadayhi." Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Hina yukabbir, ketika bertakbir. Begitu. Hatta yaj'alahuma, Rasulullah jadikan kedua tangannya hazwa mankib, sejajar dengan mankib. Boleh. Iya. Ini harus contohin. Nanti antum sudah punya sifat salat Nabi, sudah punya belum bukunya? Yang buku saku? Belum. Nanti pekan tanggal berapa lagi nanti dibagikan. Gitu. Ya. Mau? Ya, harus praktek ini. Ya. Malu kalau nyanyi, mau nyanyi. Ya. Enggak apa-apa ini betul. Atau minggu depan saja, siap-siap ya. Kita teruskan saja. Ayo. Jadi Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir. Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mankib. Mankib ini mankib. Ya. Jadi jangan begini. Jangan begini. Ya, begini sejajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Ya. Nah, sementara antum jangan melihat orang sholat, bahaya. Jadi kalau antum melihat orang sholat, antum nggak sholat, karena takbiratul ihramnya beda-beda, betul nggak? Tapi kalau kita ngaji bareng, insyaallah nanti sama. Kalau sekarang masih beda, ada yang macam-macam, betul nggak? Ada yang di sini, ada yang betul nggak? Biarkan dulu, asal jangan Allah. Nah, kalau di sini antum tanya lu ngaji di mana? Begitu. Tapi kalau masih wada al-yumna ala al-yusra fi sadr, itu masih benar. Begitu.
Makanya jangan kita melihat orang sholat, antum gak bakalan khusyuk sholatnya, karena khusyuk itu 3: gerakan, suara, gambar. Hati-hati dengan 3 perkara itu, khusyuk antum lewat gitu ya. Kita teruskan. Wa iza kabara liruku fa'ala mislahu. Ketika Rasulullah takbir untuk ruku persis seperti takbiratul ihram. Jadi ketika ruku sama, ya, selesai membaca salat, Allahu Akbar, ruku. Begitu. Nanti kita bahas bagaimana rukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Kemudian wa iza kabara liruku fa'ala mislahu. Kemudian wa qala sami Allahu liman hamidah. Ketika Rasulullah berkata sami Allahu liman hamidah, fa'ala islam. Sama, Rasulullah persis berkata takbir atau berkata takbir, kemudian hazwa makibai. Jadi sudah 3 tuh. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan mangki, dengan pundak pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika ruku. Ketiga ketika i'tidal, bangun dari ruku. Betul, ini perlu dipraktekin ini. Ayo cepetan, siapa yang mau jadi relawan? Ya, antum Ustaz. Ya, menghadap ke sana Ustaz, enggak apa-apa, orang lagi belajar. Ya. Nah, antum sudah makan siang belum? Oh, sudah. Ayo takbir. Ya. Yang pertama ini tadi, sejajar dengan kaki. Ayo Ustaz, ulang. Allah, iya. Nah, sejajar dengan maki. Anak tidak menyempurnakan. Pokoknya seperti ini. Nanti takut dia marah sama anak. Gitu. Kedua ketika ruku. Ruku. Allahu Akbar. Nah, ini nanti kita bahas dalam bab ruku. Hassara zahrahu. Kemudian fa'amkana yadaihi min rukbatayhi. Hakada. Jadi ada orang yang meletakkan kedua tangannya bukan di rukbah, termasuk kesalahan besar dalam sholat. Fa'amkana yadaihi min rukbah. Ini kata rukbah. Nah, rukbah. Apa ada rukbah? Dengkul. Jadi kalau ada orang meletakkan kedua tangan bukan di dengkul sampai ke bawah, Ustaz. Nah, bahkan sampai ini lutut. Ditanya kenapa antum ini anak atlet? Enggak bisa. Ya, anak atlet Ustaz, jadi bisa nyium dengkul. Tidak bisa. Di sini ya, iza raka'a fa'amkana yadaihi min rukbatayhi. Jadi ketika Rasulullah ruku, hasar. Pertama hasar. Jadi ini kalau kita gelas isinya air tidak akan tumpah. Termasuk kesalahan kita. Dan kepala, mohon maaf, kepalanya tidak ke atas, tidak ke bawah. Walakin baina dzalik, gitu. 90 derajat. Gitu. Ini nanti ada asarnya. Antum suka pegel-pegel insyaallah hilang. So, apalagi ditambah dengan qiyamul lail. Ya. Dia sudah protes kelamaan dia. Berkata sami Allah. Nah, sami Allah liman hamidah fa'ala mislahu. Persis seperti ini. Jangan seperti ini. Ada sebagian kita begitu, betul kan? Jadi ketika sami Allah liman hamidah, antum cari hadisnya, insya Allah nggak ketemu. Gitu. Tetap takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku. Yang keempat nanti ketika 2 rakaat selesai. Begitu. Antum dulu lagi, Ustaz. Iya. Kita lanjutkan. Makanya ini sudah selesai nih. Ya. Nanti ya, 3 hari saja ya. Kita terusin. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamd. Begitu berkata rabbana walakal hamd. Nanti kita bahas tuh maknanya nanti. Ya, ini biar cepat saja. Wala yaf'al zalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Lagi kalau mau dipraktekin lucu, coba antum sujud, angkat kedua tangan, ya nggak enak dilihatnya, gitu, ya. Kita lanjutkan saja. Yang berikutnya, ya. Ya. Dari Abi Humaid, betul. Ya. As-Sa'idi radhiyallahu anhu ra'a Nabi. Jadi beliau sama, beliau pun melihat Nabi Muhammad SAW iza kabara
ketika takbir Rasulullah ja'ala yadayhi hiza'a mankibai. Sekali lagi, ketika Rasulullah dilihat oleh Humaid ketika salat, Rasul jadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak, gitu. Wa iza raka'a, nah ini, wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika ruku, Rasulullah menempatkan kedua tangannya min rukbatayhi, di rukbah, di dengkul. Akhi, perhatikan di dengkul, bukan di betis. Kan dia atlet Ustaz, biarin. Mau atlet mau apa harus ittiba. Ikuti, istimal, amalkan, tidak tunduk. Summa hasara, nah tadi hasara. Hasara itu kepalanya dengan badannya begini. Jadi tidak boleh ada orang yang rukuk gini. Enggak boleh. Atau gini, angkat gitu, enggak boleh. Walakin baina dzalik 90 derajat. Jadi dia 90 derajat itu. Iya, 90 derajat. Kalau ada whiteboard ditulis 90 derajat. Kemudian wa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta yaud, ini tadi. Ketika iktidal, ya, ketika bangkit dari ruku, kepala diangkat, begitu. Hatta yauda, nah di garis bawah. Hatta yauda. Tadi mana? Ya. Hatta yauda kullu faqari ila makani. Akhi, Ustaz, mana tadi? Yang tadi mana? Antum sini. Jadi hatta yauda. Antum menghadap ke sana saja. Ya, antum ruku. Antum bangkit dari ruku. Sami Allah. Hatta yauda kullu faqar, hakaza faqar. Jadi kembali tegak. Tidak boleh antum mat. Enggak boleh begitu. Enggak boleh begini. Hatta yauda kullu faqarin fi makani. Jadi sampai kembali nih, tulang-tulang ini kembali lurus. Gitu. Jadi ketika Sami Allahu liman hamidah, langsung begitu. Jangan. Tenang, kan ada doanya. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nanti tampilan sujud doanya banyak. Tampilan ruku doanya banyak. Ketika kita dengar dia dengan kita lain, timbul fitnah. Jangan sholat sama dia, zikir beda sama kita. Tuh. Kenapa? Enggak ngaji, antum dulu Ustaz. Begitu. Ya. Jadi tampilan sujud doanya macam-macam. Betul enggak? Nanti kita bahas makanya. Jadi kita tahu, orang yang tahu tidak akan menyalahkan temannya. Begitu. Ya. Kita lanjutkan. Wa iza sajada, ketika Rasulullah sujud, wada'a yadayhi, Rasulullah meletakkan kedua tangannya ghaira muftaris wala qafidhah. Nah, ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan tidak muftaris. Muftaris tidak meletakkan zirah. Ini zirah. Zirah dari sini sampai sini. Jadi ketika Rasulullah sujud tidak begini, akhi. Hati-hati. Ada orang yang sujudnya muftaris, bahkan seperti kalbun, seperti seekor anjing yang sedang mengerang begitu. Ya, nggak boleh. Ini nanti lebih jelas ada gambarnya. Begitu. Ya, mujmal saja. Dan tidak dirapatkan kedua tangan, harus dibentangkan. Begitu. Ya. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Perhatikan, ini termasuk kesalahan besar. Jadi ujung kaki antum wajib menghadap kiblat, gitu. Ini mesti contoh juga nih. Ya, jadi kaki antum ketika sujud jangan begini, harus begini, ditekan. Jadi ujung jari kaki antum menghadap kiblat, tawajuh ilal kiblat. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh sampai diangkat, apalagi sampai diangkat. Itu wajib dengan contoh juga. Ya, nanti antum cari gambar. Ya, boleh. Ustaz, mana yang tadi? Sudah pulang? Belum. Antum sujud, Ustaz. Nah, ini ditekan, Ustaz. Ditekan. Nah, kelihatan nggak nih? Jadi ini belum. Jadi ini harus menghadap kiblat ini. Jari jemari kaki antum menghadap kiblat. Nggak boleh diangkat begini, Ustaz. Apa diangkat? Nggak boleh gini. Tuh. Ya, kecuali sakit itu lain. Sakit mah jangan diomongin. Ya lagi asam garam misalkan. Asam apa namanya? Asam urat gitu. Ini harus ditekan begitu.
Jadi ini harus menghadap kiblat. Jadi jari jemari seorang hamba yang menghadap kepada Allah tetap menghadap tawajuh ilal kiblat gitu. Sudah, bangun gitu. Saya sudah makan, kalau belum makan kasih makan nanti dia makan siang bareng. Ini model yang ikhlas gitu. Kita lanjutkan. Ya. Wa idza jalasa fi rak'atain, ketika duduk dalam rakaat yang kedua, begitu jalasa ala rijlil yusra wa nasaba al-yumna. Namanya duduk apa ini? Hah? Duduk ada dua. Pertama duduk apa? Iftirash. Yang kedua tawarruk. Kalau ini duduknya duduk iftirash. Jadi orang ini duduknya di kaki yang kiri, begitu. Gitu, kakinya dimasukkan, kemudian ditegakkan kaki kanannya. Kalau tawarruk duduknya di lantai, duduknya di tanah. Tahiyat akhir, salat yang 3 rakaat, begitu, ya. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, ini namanya tawarruk. Ketika duduk ya pada rakaat yang akhir, qaddama rijlahul yusra, dikedepankan kaki yang kiri, wa nasabal ukhra, kemudian ditegakkan kaki yang lainnya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di tempat duduknya di tanah. Ini wajib juga dengan contoh begitu. Nah, ini sifat salatnya Rasulullah yang harus wajib kita ulang-ulang gitu. Jadi kita bukan menyandangi Allah, kita tidak menyalahkan, kita mencari kesempurnaan. Karena tadi ya, kesempurnaan salat natijah terbesar 2, aflaha wa anjah, begitu, beruntung dan selamat. Ketidaksempurnaan salat seorang hamba 2 juga, khaba wa khasira, lacur dan rugi. Kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah di waktu yang akan datang kita bahas ini ya, kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan dalam sholat ya. Banyak sekali kalau kita ambil faidah dari hadis ini ya. Ya nanti atau di anak WhatsApp, SMS atau BB bahasa Indonesia atau tulis di sini ya. Kita ambil dari dalil ini gitu. Nah, akhirnya bukan salah kita dalam sholat, tapi kurang sempurna. Mari kita sempurnakan sholat kita sehingga aflah, beruntung, wa anjah, dan selamat. Tadi au jabat lahu al jannah au hurimat alan nar. Orang yang sempurna sholatnya wajib masuk surganya Allah, haram masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ada waktu 5 menit nih ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi kotak takziah sudah berjalan belum? Kotak takziah sudah berjalan. Itu diisi untuk takziah mahasiswa sanawiyah yang telah mendapat musibah di sini. Nama antum Ustaz, namanya? Ya, sudah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ronggan. Ya? Ronggan. Itu Ustaz, pada saat ruku tadi kan anatomi masing-masing orang beda. Ya. Yang diutamakan itu adalah lurusnya posisi tubuh yang di atas, ataukah tangan yang menyentuh lutut. Iya. Ya, apa? Dua-duanya. Pertama hasra lurus. Ini hukum asalnya. Setiap ibadah akhi ada hukum asalnya. Hukum asalnya seperti itu. Gitu. Yang kedua, amkana yadaihi min rukbatayhi. Yang kedua, letakkan kedua tangan di rukbah. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, anatomi kita beda-beda. Begitu. Ada yang terlalu begini, gitu. Sampai di rumah minta dilurusin sama tukang urut. Jangan. Semampu kita sudah lurus tapi masih belok begini. Emang badan lu belok, gitu maknanya. Tapi tetap, ya bangga, tetap kita usahakan lurus. Ya, seperti tadi lurus gitu. Ya tetap 90 derajat. Tapi yang maksud Anda jangan gini, nggak boleh. Maksud saya
Oke, berarti itu ngukurnya badan harus lurus. Berarti si tangan tuh jadi agak posisi di bawah lutut. Iya. Maksudnya itu. Jadi yang faktor yang diutamakan tuh kelurusan dari si badan atas si tangan. Pokoknya antum gini, letakkan kedua tangan antum di lutut, usahakan antum secara zahir dan feeling antum lurus. Udah gitu aja. Kalau jangan sampai dites, diukur. Mungkin maksudnya tangannya agak dibentokin jadinya karena Coba perhatiin enggak? Coba menghadap ke sana. Antum menghadap ke sana. Coba. Menghadap. Ya boleh ya, Pak. Nah, situ. Coba. Allah. Iya gitu kan, nggak ada kesulitan kan? Oh, berarti sih itu berarti tangannya bengkok, Ustaz. Tangannya. Nggak usah. Tangan, pokoknya antum letakkan tangan antum sekarang di dengkul, cepet. Nah, itu gitu. Gitu. Nah, ini hasor, hasor. Masuk anak tidak, antum jauh, lebih duduk. Lebih kemari lagi. Nah, jangan begitu. Tidak boleh ngangkat, tidak boleh nunduk. Walakin baina dzalik 90 derajat. Gini, ya. Jadi jangan tunggu sampai gimana. Oh, gini. Sehingga ini jangan. Walaupun antum pemain atlet senam gitu. Enggak jadi masalah. Yang penting letakkan tangan kaf ini. Kedua tangan antum di lutut. Ya supaya lurus, antum imbangkan dengan ini. Ada orang yang tangan kecil misalkan pendek maksud anak. Ya, jadi jangan ragu, jangan supaya lurus. Ini nggak nempel, anak pendek Ustaz. Jangan. Tetap di sini, Gitu. Betul. Maka paham ya? Silakan yang lain. Ayo Ustaz. Kasih itu mic-nya. Namanya? Assalamualaikum, saya Kemal. Hah? Kemal? Iya, Kemal. Ustaz mau nanya, kalau kita masuk di rakaat terakhir, Ustaz udah duduk, imam udah duduk tahiyat akhir, nah yang masuk itu duduknya yang itu. Iya, sudah paham. Ya. Terus yang nomor dua berarti. Kalau setelah sujud, begitu naik ke atas lagi itu perlu takbiran dulu from lagi atau langsung? Iya, perhatikan. Apa yang antum hadapi di depan antum terkait dengan imam ittiba, ikuti imam. Kalau dia tawarruk, antum tawarruk. Kalau dia iftiras, antum iftiras. Paham nggak? Jadi kita ini tidak ada teman. Ketika kita sampai dia sudah duduk akhir. Antum tawarruk duduknya. Ya. Nah, takbir ada dua nih takbirnya. Lebih afdol takbir dua atau sekali. Itu nanti jadi khilafiyah. Ya, kalau bisa antum takbir dua kali. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir untuk antum duduk tawarruk. Begitu. Allahu Akbar. Ada juga sekali, boleh juga. Kilahuma sahih. Dua-duanya benar. Nah, antum duduknya tawarruk. Kalau memang antum mendapati imam sudah tahiyat akhir, begitu. Paham? Ya, cuma dua itu kan. Itu aja. Ya, duduknya tawarruk. Pokoknya ikuti apa yang kau dapati gerakan imam, begitu. Termasuk kesalahan besar antum menunggu imam berdiri. Nah, itu salah juga itu. Dan antum ikuti saja. Ya, kalau imam lagi duduk antara dua sujud, antum takbir dua kali. Allahu Akbar, Allah. Duduk antara dua sujud. Jangan nungguin imam diri, gitu. Paham ya? Makanya nanti banyak kesalahan kita yang kita anggap kaprah, gitu. Sudah salah dan kaprah. Silakan yang lain. Ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz. Ini masalah yang tadi menghadap ke kiblat. Seringnya kita melihat orang berdiri, kaki itu pada miring kanan dan ke kiri, kaki ya. oh, kaki. Iya, rata-rata kan kaki kita tuh hampir semua, mungkin banyak yang jamaah atau kita mungkin di sini. Rata-rata kan kaki pada begini, melebar. Iya. Apakah memang itu harus kakinya semua atas menghadap ke kiblat? Sama tuh, tanya sama mereka ya. Nah, kaki kita rata semua, tapi kan kaki bisa kita ratakan sesuai dengan ini bisa rata gitu. Tapi kan memang karena kebiasaan itu hampir semua baik siapapun
begitu berdiri kaki pasti melebar itu, telapak kakinya itu ke arah. Itu kan berarti kan menghadap ke kiblat tidak? Apa itu tidak? Saya menghadap. Bapak kalau bisa kesempurnaan kita mesti luruskan juga kesempurnaan ke kiblat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya kalau bisa kita luruskan. Kalau tidak bisa, orang tinggal dulu di kampung gak punya sendal jadi kakinya jebler begitu, itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau bisa kita luruskan, ya lurus sejajar. Sawu sufufakum. Tadi kita bahas fa inna taswiyatis sufuf min tamamis shalah. Itu kesempurnaan sholat berjamaah. Jangan kita saling menjauh begitu. Nanti hati antum makin dijauhkan oleh teman antum. Ya, bahkan punya sifat kebencian. Jangan. Ya, jadi imam itu bukan imam itu Rasulullah. Sawu, makanya imam jangan langsung takbiratul ihram. Periksa barisan dulu. Bahkan Rasulullah sampai menggariskan dengan apa? Dengan tombak, dengan pedang. Subhanallah. Supaya lurus. Jangan sampai dada kita saling mendahulukan. Ini berjamaah. Nanti kita angkat sini. Salat berjamaah. Gitu. Jadi kalau bisa diluruskan. Jadi kalau bisa kita ikuti. Mastata'tum semampu antum. Begitu. Ya. Cukup ya. Ada satu lagi nih. Satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz pencerahannya, Ustaz Muhammad, Ustaz mungkin banyak dari kita yang masih banyak yang belum sempurna seperti Ustaz. Saya mau tanyakan setelah rukuk tidak tadi dahulu kita masih perlu takbir lagi sujud atau tidak? Iya. Terus yang kedua, kita kan harus ikut imam. Saya kalau dapatin imam subuh ada yang duduknya akhir, ada biasa. Iya. Kita sebagai makmum mana yang lebih mudah ikutin imamnya atau kita tahiyat akhirnya atau Iya. Terima kasih Ustaz. Dijadikan imam untuk diapain? Untuk diikuti. Jadi kita ikuti saja. Kalau imam tawarruk kita tawarruk. Kalau imamnya iftiras. Nanti afdal yang mana kita bahas. Gitu. Salat 2 rakaat afdalnya iftiras atau tawarruk. Begitu. Nanti pembahasan berikutnya. Jadi antum sementara ikuti imam saja. Ikuti imam. Jangan imam nongkrong. Kalau nongkrong jangan ikuti. Ya berarti salah tuh imam. Masa imam nongkrong atau nongkrong? Ya. Antum bilang, jangan nongkrong. Insya Allah batal semua jadinya. Gitu. Makanya wajib dengan itu. Wajib. Nah, cukup ya. Jadi nanti kesalahan-kesalahan kita akan sempurnakan begitu. Bukan antum ini salah dalam sholat, tidak. Kita mengulang sehingga bias kesalahan kita makin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maafkan ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah untuk informasi